Halo teman-teman, di video ini kita akan bahas satu hal penting. Bisakah cara belajar ala kurikulum internasional IB diterapkan di jenjang sekolah dasar lewat kurikulum Merdeka di Indonesia? Nah, kita akan lihat apa bedanya, cocok atau tidaknya dengan kondisi Indonesia, dan kalau mau diterapkan di Indonesia, strategi nyata apa yang harus kita lakukan. Di jenjang SD, IB menggunakan program Primary Years Program atau IBPYP untuk anak umur 3-12 tahun. Ciri utamanya, yang pertama, belajar matematika lewat penyelidikan dan rasa ingin tahu. Yang kedua, fokus pada pemahaman konsep, bukan hafalan rumus. Yang ketiga, sering menggunakan benda konkret dan kegiatan nyata, seperti mengukur, menghitung, membuat survei kecil-kecilan, atau membuat grafik. Misalnya, alih-alih langsung kasih rumus persegi panjang, anak-anak diajar untuk mengukur meja, kursi yang ada di dalam kelas, lalu menemukan polanya sendiri. Sekarang kita beralih ke kurikulum Merdeka di Indonesia. Matematika SD dibagi menjadi 3 fase. Fase A untuk kelas 1 dan 2, fase B untuk 3 dan 4, dan fase C untuk 5 dan 6. Setiap fase memiliki capaian pembelajaran. Misalkan fase A, siswa diharapkan mampu memiliki number sense sampai bilangan 100 dan dapat menjumlah dan mengurangi dengan benda-benda konkret. Kurikulum Merdeka juga dilandaskan oleh profil pelajar Pancasila seperti beriman, mandiri, juga bergotong royong, dan sebagainya. Kelebihan pendekatan IB di SD. Yang pertama, belajar dari pengalaman nyata. Anak-anak diajak untuk mengukur, menghitung, mengamati. Sangat cocok dengan cara belajar anak SD yang sangat konkret. Yang kedua, konsep awal yang sudah kuat. Anak-anak memahami mengapa dibalik operasi hitung. Tidak sekedar pokoknya begitu. Yang ketiga, melatih rasa ingin tahu. Guru banyak bertanya, bagaimana menurutmu? Apa yang kita lihat dari data ini? Tidak sekedar mencari jawabannya apa dan berapa. Kelemahan pendekatan IB kalau dibawa mentah ke SD. Yang pertama, butuh kreativitas dan waktu guru yang besar. Guru perlu merencanakan kegiatan investigasi, bukan sekedar fotokopi lembar kerja. Yang kedua, bahasa dan contoh seringkali global. Kalau membawa materi asli IB tanpa diadaptasi, biasanya muncul contoh yang jauh dari kehidupan anak Indonesia. Yang ketiga, pelatihan guru adalah kunci. Kalau guru belum memahami konsep inquiry, kelas bisa berantakan dan tujuan pembelajaran tidak tercapai. Kelebihan kurikulum Merdeka di SD. Yang pertama, fleksibel dan juga kontekstual. Guru dapat menggunakan contoh lokal seperti pantai, sawah, juga tradisi daerah. Yang kedua, selaras dengan nilai Pancasila. Matematika dapat digunakan untuk mengajarkan kejujuran, mandiri, juga peduli sosial. Yang ketiga, struktur fase yang bertahap. Capaian pembelajaran fase A sampai C membantu memberikan gambaran yang jelas kemampuan apa yang harus dimiliki siswa di tiap tahapnya. Kelemahan kurikulum Merdeka di lapangan. Yang pertama, kualitas penerapan yang masih belum merata. Ada sekolah dan guru yang sudah sangat kreatif, namun ada juga yang masih mirip dengan kurikulum yang lama. Yang kedua, masih sering dominan latihan rutin. Meskipun dokumennya sudah mendukung penalaran, namun praktik di kelas masih fokus pada latihan dengan pola yang lama. Yang ketiga, pengembangan aktivitas atau proyek matematika yang masih belum kuat. Aktivitas ala mini riset matematika masih belum sering dilakukan secara sistematis di SD. Berikut strategi singkat mengadaptasi IB di sekolah dasar di Indonesia. Supaya konkret, ini langkah realistis 3 tahunan. Tahun pertama, desain dan pelatihan awal. Susunlah materi ala IB yang memiliki banyak kegiatan konkret serta pertanyaan terbuka. Yang kedua, melatih guru inti di beberapa daerah dan mencoba mengajar di kelas 1-3. Tahun kedua, pilot di beragam sekolah. Cobalah di beberapa sekolah SD kota, desa, maupun daerah yang terbatas dalam fasilitas. Yang kedua, coba untuk mendorong 1-2 proyek matematika kecil per tahun. Misalnya, mengsurvei makanan favorit, menghitung jumlah sampah plastik, mengukur benda-benda yang ada di sekolah. Setelah itu, lihat hasil pekerjaan siswa dan refleksi guru.
Tahun ketiga adalah evaluasi dan perluasan. Yang pertama, lihat dampaknya kepada pemahaman konsep anak serta sikap anak terhadap matematika. Yang kedua adalah perbaiki panduan dan lebih banyak perluas ke seluruh sekolah lewat latihan juga komunitas. Jadi teman-teman, IB di SD mengajarkan kita bahwa matematika bukan sekadar angka dalam buku, tapi cara kita mengenal dan memahami dunia. Kurikulum Merdeka membawa kita mengadaptasi semua itu sesuai dengan kondisi kita di Indonesia, juga budaya yang ada di sini. Jika dipadukan dengan bijak, maka kita mempunyai matematika yang nyaman, bermakna, dan tetap berakar dalam Indonesia. Sampai jumpa!